Halo guys, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Di video kali ini kita akan membedah beneran nih dari microwave dan fungsi-fungsi dari microwave tersebut ya guys ya. Kebetulan di depan saya ini ada jantungnya microwave, ini namanya magnetron. Microwave itu adalah alat untuk memanaskan makanan ya guys ya, kalau yang belum punya atau belum tahu. Nah, kita coba ngasih informasi atau sharing, berbagi gimana sih cara kerja microwave itu. Kebetulan di sini kita ada visualisasi ya alat dari microwave. Nah, kebetulan di sini di depan saya ini ada magnetronnya, ini jantungnya microwave. Sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Jadi alat microwave itu salah satu alat yang digunakan untuk memanaskan makanan ya guys ya. Di samping oven, kompor, wajan dan lain sebagainya, rice cooker, ini salah satu alat yang digunakan untuk memanaskan makanan dengan cepat gitu ya guys ya, menggunakan gelombang mikro. Jadi kenapa disebut microwave? Karena menggunakan gelombang mikro. Jadi panjang gelombang yang dihasilkan itu lebarnya itu 12,2 ya guys ya, panjang gelombangnya. Kemudian bisa menghasilkan 2,45 GHz. Dari mana? Dari magnetron ini guys. Ini dia alatnya, magnetron yang mengenerate atau menghasilkan gelombang 2,45 GHz. Jadi secara umum prinsipnya di sini ada makanan, kita masukkan, kemudian kita tutup ya, muter-muter di situ makanan tersebut. Nah, jantung ini atau magnetron ini yang mengenerate gelombang mikro ini guys. Jadi setelah kita nyalakan, dia akan menghasilkan gelombang mikro. Kenapa nggak tembus? Karena semuanya dilindungi. Salah satunya yang ada di depan ini namanya metal mesh. Cahaya bisa keluar ya, tembus keluar, tapi gelombang panasnya ini nggak bisa tembus keluar karena ukuran mesh dari gelombangnya itu lebih kecil daripada gelombang, sehingga gelombangnya itu tidak akan bisa keluar ya guys ya dari mesh ini. Nah, di samping magnetron ada antena yang mengarahkan kayak antena TV atau antena yang lainnya lah ya. Intinya diarahkan ke ruangan yang akan digunakan untuk memanaskan ini biar rata. Ada meja putarnya ya guys ya, kemudian ada kipas pendingin, kemudian ada kapasitor untuk membantu menyimpan tegangan, dan yang tentunya yang nggak kalah penting ini ada transformer atau dia menghasilkan tegangan tinggi ya, yang digunakan untuk mengaktifasi magnetron ini biar dia bisa dapat gelombang mikro tadi ya guys ya. Nah, kebetulan di sini ada magnetron saya. Saya sebenarnya penasaran sih, magnetron ini di dalamnya ini isinya apa saja. Di samping magnet ini ada magnet nih guys. Ini kelihatan ya, magnetnya ini nempel. Nah, kemudian di sini ada ujung dari alatnya ini yang mancarkan ke antena tadi guys. Kemudian di sini ada kumparan guys di sini. Nah, ini kerasa banget magnetnya. Oke, langsung saja saya ingin bongkar magnetronnya ini guys. Sebetulnya sih ini kenapa mau saya bongkar, karena saya sudah mengganti magnetron yang lama, sudah tidak kita pakai, sudah rusak lah. Kita ganti dengan magnetron yang baru dan hasilnya berhasil ya. Nah, ini dia, ini dari tutup dari magnetron. Jadi inputnya itu ada di sini ya guys ya, 2 tegangan tinggi ya. Nah, kemudian ada kumparan lilit ya, kayak ada kumparan bantunya, kemudian baru masuk ke dalamnya sini. Kira-kira seperti ini sih bagian dalam dari magnetron itu. Kemudian kalau kita coba bongkar ya bagian depannya, yuk kita langsung saja kita eksekusi. Kita juga pengen tahu bagian depannya itu isinya apa saja sebetulnya guys. Kita coba buka bagian depannya guys. Oke, kita buka dulu bagian atasnya dulu ya guys ya. Ini ada 2 klip atau 2 rivet di bagian sini, kemudian 2 rivet di bawahnya.
biar gampang kita copotnya guys. Oke, setelah rivetnya kita copot guys, kita lepas ke bagian atasnya ya, keluar ya. Tara, ini dia guys, bagian atas dari magnetron. Jadi ada beberapa lilit kumparan ya yang nempel ke bawahnya, ke magnetnya. Kemudian ini coba kita copot juga rivet yang bagian dalam. Ini juga ada 4 buah rivet ya guys ya, agak tebal, lebih tebal daripada tutup yang samping tadi guys. Oke, kita coba congkel saja guys bagian rivetnya ini, mudah-mudahan bisa lepas ya keempatnya. Ini sengaja kita rusak karena kita sudah ganti yang baru, dan ini pun juga kebetulan nggak bisa dipakai ya guys ya. Jadi kita operasi otaknya dari microwave ini guys, magnetron. Oke, bagian tutupnya ini sudah bisa kita lepas guys, seperti ini kira-kira guys, bagian tutupnya, kemudian bagian atasnya. Karena ini sudah nggak kita pakai, ini jadi kita potong saja ya guys ya. Kawat tembaganya bagian atasnya tadi sudah lepas, tutup atasnya. Kemudian nah ini bagian yang menempel ke magnet, ini bagian yang lebih kokohnya ya. Jadi yang generate gelombang mikronya itu di sini, ada magnetnya, ada kumparannya di dalam sini guys. Kemudian bagian atasnya kita lepas guys, kita copot juga, penguncinya kita ambil ya, kita tarik. Nah, ini harusnya bisa kita tarik nih guys. Ini tutup atasnya, kemudian ini kayak kumparan ya, kumparan pelindung yang halus gitu ya guys ya. Kemudian ini magnet guys, bener-bener magnet banget ya. Bukan magnet banget ya, magnet aja. Nah ini magnetnya ada 2, yang satu di depan, yang satu di belakang. Nah ini yang mengenerate magnet atau gelombang mikronya. Kemudian di tengah-tengah di antara 2 magnet ini yang magnet belakang guys. Kemudian ini juga agak keras guys, daya cengkramnya lumayan juga nih guys. Nih ini magnet belakangnya udah kita cok. Pecah guys. Terlalu keras ya, kita ininya masangnya atau nekennya ya, bener-bener daya magnetnya kuat banget nih. Nah kemudian yang di tengah ini inti dari magnetronnya itu, jadi depan belakang ini magnet, kemudian di tengah ini inti dari magnetron itu sendiri guys. Nah dari sini sih sebetulnya kita bisa lepas ya, ini kayak kisi-kisi itu guys. Oke, kisinya kita lepas, 1, 2, 3, 4. Nah ini inti dari inti. Di dalam ini masih ada lagi yang mungkin bisa kita lihat ya, sebetulnya apa di dalamnya ini guys. Coba kita copot tutupnya yang atas atau ujung pemancarnya ya guys ya. Wih, ternyata dia itu kayak lempengan gepeng tipis gini guys, yang mancarin ya di dalam pelindung yang tadi. Jadi nggak terbuka banget sih, agak tertutup gitu ya guys ya.
Dan bagian terakhir ini sepertinya harus kita potong dengan gerinda guys, karena ini agak susah kalau kita buka biasa ya. Jadi kita potong. Ini guys isi magnetronnya, agak panas ya. Bagian intinya ini setelah kita gerinda, kita potong, ini harusnya bisa kita copot nih. Tada. Nah ini dia guys isinya guys. Wih, seperti apa ini, lorong waktu? Bukan. Jadi seperti ada kumparan, atau ini tebel banget ya. Ini kuningan guys, kemudian bentuknya itu tebel banget di bagian dalamnya ini guys. Ini harus kita potong nih kalau mau bisa ngeliat dalamnya. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini ya, coba kita potong dulu. Nah ini dia guys bagian dalam inti dari magnetronnya. Jadi yang ke depan, yang ke antena itu ini, kemudian ada semacam kawat tembaga yang akan memancarkan di situ ya. Jadi ini juga semacam antenanya juga, atau semi antena yang dia dipancarkan dari sini guys. Nah di sini ini adalah seperti kumparan, cuman nggak terlalu ini sih, nggak terlalu rapat gitu ya. Kayak ada segi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kira-kira 10 bagian ya yang melingkari kisi-kisi tembaga ini. Dan di sini ada bagian, ada pernya juga guys ya, kira-kira pemancarnya lah ya. Kalau kita ngomongin televisi itu, ini yang memancarkan gelombang mikronya itu di sini sih guys, karena diapit sama 2 buah magnet sehingga gelombang mikronya bisa dipancarkan di sini. Kira-kira seperti itu sih bentuk bagian dalam dari magnetron ini ya, sederhana ini, tapi desain inilah yang menjadikan dia itu bisa menghasilkan gelombang dengan panjang 12,2 cm. Mungkin ini ya 12,2 cm ini, formasi ini yang bisa menghasilkan gelombang tersebut dengan 2,45 GHz. Oke, itu saja sedikit review detail jeroannya magnetron yang setelah kita obrak-abrik ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.